Coy, nanya-nanya obat, Obat kumis, Mi. Oh, bener ya? Kok nggak kepikiran Oon ya? Bener, jual obat kumis. Produksi Mami gitu ya. Ih, kalian mah support banget buat aja jualan mie. Iya, pengen. Tapi kalian nanti check out nggak kalau aku jualan sama Haki? Produk Daily Wafa banyak. Iya, nanti insya Allah aku DM Mami deh. Kalau Maminya nggak keberatan ya, aku jualin ya. Jadi affiliate gitu kan? Oke, jumpa lagi teman-teman. Kita lihat sosok Aimee Amoy, teman-teman. Ketika salah satu sahabatnya yang sebelumnya ini sempat live, kemudian menyarankan untuk, ya kenapa tidak mencoba untuk berbisnis. Ketika followernya atau penonton dari Aimee itu cukup banyak, teman-teman. Dan akhirnya typingan di roomnya Aimee minta dia untuk mencoba berjualan, teman-teman. Teman-teman meminta Aimee untuk match dengan Daily Wafa Store. Tujuannya adalah untuk memperkenalkan Aimee dengan Daily Wafa, teman. Niat baik dari teman-teman itu sungguh luar biasa. Artinya ada support dari teman-teman agar Aimee juga berkembang, teman. Dan ini jawaban yang luar biasa dari Aimee. Dia berencana untuk DM Mami Hesti, teman. Tujuannya apa? Untuk meminta izin. Kalau Mami Hesti berkenan, maka Aimee akan menjadi afiliator dari produk-produk Daily Wafa. Ini yang keren, teman. Dia tahu posisi, bisa menghargai, dan merasa diri bukan siapa-siapa. Itu yang luar biasa. Terus terang, sangat jarang sosok yang ketika sudah cukup dikenal, kemudian merasa diri bahwa saya ini bukan siapa-siapa. Dan Aimee menyadari itu, teman. Ini yang patut dicontoh. Semoga kalian gak keberatan sih ya. Makasih ya. Iya, betul juga kata Kingman. Kingman tuh pengusaha, guys. Pengusaha di Bali. Udah kenal lama banget ya. Temenan di WA sama aku udah lama banget sampai sekarang. Iya, nanti kalau ketemu nggak usah DM lah ya. Kita ketemu ngobrol, kalau boleh gimana ke depannya gitu kan ya. PK sama Mami dulu. Iya betul, iyalah. Masa tiba-tiba DM, Mami aku pengen jualan, kan nggak asik. Kurman kencelong gue. Beh, kok ora syukur blas, kok iso syukuran piye to? Ora syukur, wong omah ora syukur. Wong omah ora syukur, wong omah. Kok malah syukur piye to? Minggat ra mulai aku arep mulai terus terang yo wedi, Pak. PK kuru-kurune ya iki. Sojo aku tak merenungkan diri sih aku. Kasih malah. Aduh. Ini adik itu samar kok sing renek-renek ngono tak omongne aku. Samar kok sing ora-ora tak omongne, Pak, aku malah piye lho jane. Teman-teman pasti ingat kemarin ada tragedi yang membuat Ridho panik, teman. Karena sebuah gift yang lumayan besar memang. Dia melakukan sesuatu yang mungkin di luar kendalinya juga. Dan ini, kita lihat responnya Mas Yun, teman. Nah, ini kejadiannya kemarin. Nah. Aduh. Sekali tendang langsung jebol tuh, teman. Kacau. Ya Allah, Pak. Kak, ini gimana, Pak? Nah, ini respon Mas Yun, teman. Terus tak takok nih, Mama, ngono lho, mau iki.
takut nih mama, nanti ada aku gak balik rong dino. Boleh. Lah kayak duluan gas ibumu, aku gak nggak. Awalnya aku nggak tahu. Bah, ya kok yang ngono malan. Jebol. Kacau memang. Aduh. Lumayan besar juga ini teman. Selebar harapan kepadamu. Waduh. Itulah teman, senakal-nakalnya seorang adik, ketika seorang kakak itu bisa memahami, pasti yang awalnya kemarahan itu menjadi pemakluman teman-teman. Dan ini yang dilakukan Mas Yun terhadap Rido. Saya yakin pada awalnya Mas Yun marah melihat seperti itu, tetapi karena bisa memahami seperti apa adiknya, inilah dengan sedikit jengkel menyampaikan ini loh kejadiannya seperti ini, tapi bisa menerima hal itu teman. Itu paling susah, apalagi ketika jarak usia antara adik dan kakak itu tidak begitu jauh. Keren memang. Hujat, kita sharing, kalau emang salah ya kasih tahu, jangan dihujat, jangan saling menjatuhkan nama gitu. Kita semua keluarga Sobat Ngarit tuh pengen yang terbaik buat Sobat Ngarit, dan pengen biar Sobat Ngarit itu berguna bukan untuk orang-orang yang di atas saja, bukan orang-orang yang di atas, tapi orang-orang yang di bawah juga dapat gitu loh, dapat keuntungan dari sini. Kita bikin UNKM dulu, kita janjinya apa? Kita mau bikin UNKM untuk apa? Untuk bantu orang-orang, keluarga-keluarga yang lain. Iya kan? Ya kita fokus ke sana. Jangan sampai bikin ruara gitu loh. Kayak gue sedih juga kadang ngeliat kan saling hujat, ada masalah dikit, satu orang di Sobat Ngarit punya masalah, jangan kita ikut campur gitu. Jangan kita ikut campur biar makin ruhara ininya, masalahnya tuh biar makin besar. Jangan, kasih dia menyelesaikan cara sendiri. Jangan malah citranya Sobat Ngarit loh itu nih, lihat kan kayak masa, apalagi kita orang-orang kita namanya manusia, semuanya pasti pernah melakukan kesalahan ya teman-teman ya. Kita pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi jangan kayak satu orang punya masalah ini kayak dibesar-besarin, kayak kita ikut campur masalah mereka. Biarin mereka nyelesain sendiri. Kita fokus sama keluarga kita, fokus sama tujuan kita. Jangan apa-apa dibikin viral, apa-apa masalah orang dibikin viral. Emang kalian mau viral karena menjatuhkan nama seseorang? Iya kan? Mending kita ya bikin viral apa kayak yang bikin Sobat Ngarit tuh kelihatan bagus. Citra Sobat Ngarit lu udah bagus banget. Udah kena artis loh, kayak tadi artis lo bilang di keluarga Sobat Ngarit ini bagus banget loh, kayak kompak banget, kayak terkenal keluarga yang terkenal gitu. Itu teman, sebuah keprihatinan dari Gungayu ketika melihat banyak sekali permasalahan yang entah disengaja atau tidak dimunculkan ke publik
untuk saling hujat, untuk saling mencari kebenaran, mencari pembenaran. Tetapi tanpa sadar di situ kita juga merendahkan orang lain, teman-teman. Sungguh luar biasa menurut saya apa yang disampaikan Gung Ayu. Dia sadar ada masalah. Dia sadar ada orang yang mungkin bersalah. Tapi apakah setiap orang tidak pernah melakukan kesalahan? Apakah kita tidak bisa memaafkan? Apakah kita akan larut, akan ikut di dalam permasalahan itu? Atau kita fokus dengan tujuan awal kita? Bagaimana Sobat Ngarit akan semakin besar ketika kita begitu mudah terbawa arus? Ketika kita mudah diprovokasi. Gung Ayu sampai menangis, teman-teman. Saya yakin itu keluar dari hati nurani yang paling dalam, teman-teman. Karena memang selama ini yang kita lihat, apa yang dilakukan Gung Ayu itu memang benar-benar tulus, teman. Jangan sampai hal-hal begini, kericuhan, perdebatan, saling sindir, itu merusak marwah dari Sobat Ngarit itu sendiri, teman-teman. Jangan sampai branding baru Oscar Farm yang sudah dibuat Mas Iyun turut terseret ke dalam permasalahan itu, di mana seolah-olah Oscar Farm dipersiapkan untuk menggantikan wadah Sobat Ngarit. Di situ kemudian muncul perdebatan di antara teman-teman Sobat Ngarit sendiri. Ada yang masih tetap bertahan di Sobat Ngarit, ada yang berusaha masuk ke dalam Oscar Farm dengan membuat asumsi yang sebenarnya belum tentu sesuai dengan apa yang diinginkan Mas Iyun. Kemudian ada perpecahan di antara teman-teman yang masih ingin bertahan di dalam Sobat Ngarit dengan teman-teman yang ingin berada dalam Oscar Farm. Padahal bukan itu yang diinginkan Mas Iyun, teman-teman. Kalau kita bisa memahami segala sesuatu yang terjadi, itu sebuah pendewasaan untuk kita semua. Ketika kita merasa bermanfaat di dalam wadah Sobat Ngarit, kita merasa wadah Sobat Ngarit bermanfaat untuk banyak orang. Itu yang kita pertahankan, teman-teman. Jangan kita larut dengan kegaduhan yang sedang terjadi. Itu yang diinginkan Gung Ayu, teman-teman. Dia tidak menyinggung siapapun, tapi kita semua. Sosok anak muda yang menurut saya memang membawa inspirasi selain Mas Iyun. Dan banyak lagi teman-teman Sobat Ngarit yang memang tulus untuk berada dalam wadah Sobat Ngarit. Mudah-mudahan apa yang menjadi keprihatinan Gung Ayu itu juga menjadi keprihatinan kita semua, teman-teman. Oke, saya rasa cukup sampai di sini. Kurang lebihnya saya minta maaf. Salam Sobat Ngarit Nusantara, salam Sambabatan. Srek, srek, srek.